Berangkat sekolah naik sepeda, berangkatnya kesiangan. Salam sapa untuk semuanya, tetap di acara kesayangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kalian semua anak-anak hebat Kota Surabaya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan sehat, tetap bersemangat dalam mengikuti acara kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Oke anak-anakku sekalian, nanti 30 menit ke depan akan bersama Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Ida Purwati. Ibu sehari-hari mengajar di SDN Mulak Rukem 1 Surabaya. Nah anak-anakku sekalian, sudah disiapkan alat tulisnya? Sudah disiapkan buku tulisnya? Karena hari ini kita akan belajar bersama Ibu. Oke, anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga kita diberikan kelancaran, kemudahan, sehingga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan baik. Oke, kita berdoa dulu ya nak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anakku sekalian, kita mulai ya nak ya. Kita di dalam pembelajaran hari ini sudah sampai pada tema 3, subtema 1, yaitu materi dan kewajiban di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Anak-anakku sekalian, nanti di dalam pembelajaran ini kalian diharapkan bisa tahu apa artinya hak dan apa artinya kewajiban, serta nanti kalian juga harus tahu contoh-contoh hak dan kewajiban di rumah, di sekolah, dan di masyarakat itu apa ya. Dan selanjutnya nanti kalian juga diharapkan bisa menjelaskan faktor-faktor dalam menggunakan hak. Serta nanti kalian juga bisa menjelaskan apa dampaknya jika kalian tidak menggunakan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab. Kita mulai ya nak ya. Oke, kalian perhatikan gambar yang ada pada layar televisi kalian. Kalian perhatikan betul-betul, di situ dijelaskan dan diterangkan bahwa ada gambar seorang anak yang sedang belajar. Nah, di dalam belajar, seorang anak dimanapun tempatnya, khususnya di rumah ya nak ya, ini gambarnya, nyaman saat belajar di rumah merupakan hak di rumah. Karena kalau kita belajar dengan nyaman, otomatis kita akan fokus, kita akan konsentrasi, sehingga pembelajaran yang kita kerjakan di rumah juga akan baik dan lancar. Oke. Ibu lanjutkan ya nak. Selanjutnya yaitu kalian amati. Di situ kalian amati gambar-gambar anak yang sedang belajar di sekolah. Nah, belajar dengan nyaman di sekolah merupakan juga hak kita di sekolah. Ya, karena sama dengan di rumah, kalau kita kondisinya nyaman belajar, otomatis kita bisa fokus, bisa konsentrasi dalam belajar, sehingga pembelajaran kita bisa serap dengan baik. Ibu lanjutkan ya. Oke, kita lihat gambar selanjutnya. Di situ ada seorang anak yang sedang mengemukakan pendapat dalam bermusyawarah, dimanapun tempatnya, di rumah boleh, di sekolah atau di masyarakat. Kira-kira ini termasuk hak apa kewajiban ya nak? Oke, kita lihat. Oke, ini adalah hak kita untuk mengemukakan pendapat dalam musyawarah. Kalian di pembelajaran sebelumnya kan juga belajar ya nak, tentang nilai-nilai Pancasila dalam sila keempat. Kita punya kebebasan untuk mengemukakan pendapat, tapi perlu diingat ya, tidak boleh memaksakan pendapat yang kita utarakan di depan umum, dan juga menggunakan bahasa yang sopan. Oke, dilanjutkan. Kalian amati gambar yang ada di layar kaca televisi kalian masing-masing. Di situ ada beberapa anak dan orang-orang dewasa yang sedang melakukan kegiatan
apa yaitu kerja bakti, ya, membersihkan lingkungan. Ini termasuk kewajiban atau hak ya nak? Kita lihat. Nah, dan ini adalah merupakan kewajiban untuk kita menjaga kebersihan yang ada di lingkungan sekitar kita. Kita lanjut. Oke, kita tadi sudah membahas hak, membahas kewajiban. Sekarang apa itu hak? Apa Bu itu hak Bu? Kita lihat artinya hak. Oke, hak adalah sesuatu yang seharusnya kita terima atau kita dapatkan oleh setiap orang. Jadi Ibu ulangi ya nak ya, hak itu adalah sesuatu yang seharusnya diterima dan didapatkan oleh setiap orang. Ya, yang selanjutnya kita juga tadi sudah kewajiban, mengetahui kewajiban. Dan apa itu artinya kewajiban? Kita lihat. Nah, kewajiban adalah apa? Sesuatu yang harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab oleh seseorang. Setelah seseorang tersebut melakukan kewajiban, baru dia akan mendapatkan haknya. Ibu ulangi lagi ya nak ya. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan ya dengan penuh tanggung jawab oleh seseorang. Siapapun itu, baik anak-anak ataupun sampai orang dewasa. Ibu tadi sudah bilang, kita juga harus tahu contoh-contohnya apa itu kewajiban dan hak yang ada di berbagai lingkungan. Oke, kita lanjut ya nak. Contoh hak anak di rumah. Apa sih hak-hak anak di rumah itu? Kita lihat. Yang pertama, di situ ini hanya contoh ya nak, nanti kalian bisa mencari contoh yang lain. Oke? Yang pertama adalah mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Oke, yang kedua adalah mendapatkan bimbingan dari orang tua, baik pada saat belajar ataupun pada saat kita menghadapi hal-hal yang lainnya. Oke, Ibu lanjut. Yang ketiga adalah mendapatkan makanan dan minuman yang sehat. Tentunya ini baik untuk nutrisi anak-anak di rumah, ya. Oke, anak-anakku sekalian, paham ya nak untuk contoh hak di rumah. Oke? Oke anak-anakku sekalian, jangan kemana-mana. Nanti Ibu akan lanjutkan materi selanjutnya. Tetap di depan layar kaca. Oke? Masih dalam acara belajar dari rumah bersama guruku. Kita kembali lagi dalam acara belajar dari rumah bersama guruku. Oke, kita lanjutkan ya nak untuk belajar hari ini. Tadi Ibu sudah menyebutkan contoh hak anak di rumah. Sekarang yaitu contoh kewajiban anak di rumah. Kita lihat, yang pertama adalah kewajiban merapikan kamar tidur. Sekali lagi Ibu bilang ini adalah contoh beberapa saja. Nanti kalian bisa mengembangkan lagi contoh-contoh yang lainnya. Ibu lanjut. Yang pertama tadi merapikan kamar tidur, karena itu adalah kewajiban. Ya, kewajiban kita di rumah. Tidak boleh setelah bangun tidur kita tempat tidurnya masih kotor, kita biarkan saja ya, harus dirapikan. Kita lanjut yang kedua yaitu membantu orang tua. Apapun yang ada di rumah pada saat orang tua sedang kerepotan untuk mengerjakan sesuatu, kita wajib untuk membantunya ya. Kita lanjutkan. Yang ketiga adalah meminta izin kepada orang tua ya, kemanapun kita akan pergi atau apapun aktivitas yang kita lakukan di luar rumah, harus kalian meminta izin kepada orang tua. Karena apa nak? Kalau misalkan kalian tidak meminta izin kepada orang tua, tentunya orang tua akan cemas, akan mencari kita dan mencari keberadaan kita di mana, sehingga kita punya kewajiban untuk meminta izin apapun kepada orang tua. Lanjut? Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya adalah contoh hak anak di sekolah. Oke, hak-hak apa yang ada di sekolah kita sebagai pelajar? Yang pertama adalah mendapatkan bimbingan guru. Jelas ya,
kalau kita berada di sekolah, kita akan mendapatkan bimbingan langsung oleh bapak atau ibu guru. Kebetulan kita sedang melakukan pembelajaran daring atau online. Tentunya walaupun dengan daring atau online, bapak ibu guru tetap memberikan bimbingan kepada anak-anak didiknya. Oke. Yang selanjutnya adalah menggunakan fasilitas sekolah. Yang dimaksud fasilitas di sini adalah yang ada di sekolah bisa kita gunakan untuk kepentingan belajar, ya. Kita garis bawahi kepentingan belajar. Di situ ada meja, ada kursi, ada papan tulis, almari dan fasilitas lainnya yang ada di sekolah. Bisa kita manfaatkan untuk kepentingan belajar kita. Oke, Ibu lanjut. Yang ketiga adalah mendapatkan kasih sayang dari guru, ya. Jadi kita tidak diperbolehkan untuk membeda-bedakan siapapun, karena semua yang ada di sekolah itu sama, ya, baik bapak ibu guru ataupun warga sekolah yang lain atau dengan teman-teman yang lain, kita tidak diperbolehkan. Kita lanjut. Contoh kewajiban yang ada, contoh kewajiban yang ada di sekolah sekarang. Yang tadi hak, ya nak. Yang pertama adalah menjaga kebersihan sekolah, ya. Itu kewajiban semua warga sekolah, tidak hanya satu orang, dua orang, tapi semua punya kewajiban yang sama untuk membersihkan dan menjaga kebersihan sekolah. Tidak hanya petugas kebersihannya saja, tidak, semua punya kewajiban yang sama. Ibu lanjut, yaitu memakai seragam yang rapi. Nah, itu adalah kewajiban kita sebagai anak sekolah. Jadi seragam yang rapi harus digunakan sesuai dengan ketentuan sekolah, karena sekolah satu dengan yang lainnya terkadang tidak sama, ya. Yang harus ditekankan adalah seragamnya harus digunakan dengan rapi, harus dengan rapi. Oke, Ibu lanjut, yaitu mengikuti upacara bendera. Dulu waktu kalau kita masih masuk atau tatap muka di sekolah, ini biasanya dilaksanakan setiap hari Senin. Karena berhubung kita sedang online atau pembelajaran daring, ini sudah lama tidak kita laksanakan di sekolah, ya nak, ya. Ibu lanjut, yaitu contoh hak anak di masyarakat. Apa saja hak anak di masyarakat? Yang pertama, berteman dengan tetangga. Oke, berteman dengan tetangga yang di sini maksudkan adalah kita punya hak berteman dengan siapapun, ya. Punya hak untuk tidak dibeda-bedakan, apalagi dengan tetangga dan teman yang lainnya. Oke? Yang selanjutnya adalah mendapatkan lingkungan yang bersih. Jelas kalau kita lihat gambarnya, ya. Kalau kita lihat gambar tersebut, lingkungan yang bersih juga akan menghasilkan udara yang bersih. Sebagai anak-anak, kita perlu ruang untuk bermain. Jadi, kita punya hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih. Jadi kita bisa bermain dengan bebas, berteman, atau kita melakukan aktivitas apapun dengan teman juga dengan enak, ya nak, ya, karena lingkungannya bersih. Ibu lanjut. Yang ketiga adalah mendapatkan perlindungan dan keamanan. Karena kalau kita lihat sesuai gambarnya, yaitu anak-anak, ya, harus mendapatkan perlindungan dan keamanan, terutama dari orang yang lebih dewasa, ya, sehingga mereka bisa bebas melakukan aktivitas yang baik, positif, sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan minat mereka, sehingga mereka juga bisa melakukan aktivitas yang mereka inginkan, tapi dengan catatan dengan kondisi lingkungan yang aman, dengan perlindungan orang yang lebih dewasa. Ibu lanjut. Oke, sekarang adalah bagaimana kewajiban anak. Tadi sudah haknya, sekarang kewajibannya. Bagaimana kewajiban anak di lingkungan masyarakat? Yang pertama adalah kita hidup bertetangga. Kita masih ingat pembelajaran di muatan PKN, kita sebagai makhluk sosial, yaitu kita tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain.
Di sini kewajiban sebagai warga masyarakat, tentunya yang anak-anak ya, kalau jika ada teman yang sakit, kita wajib untuk menjenguknya, ya, sehingga nanti kita merasakan empati. Apa yaitu empati ya? Kita bisa saling berbelas kasih dengan teman yang lainnya jika ada teman yang sedang terkena musibah, kebetulan teman kita sedang sakit. Ibu lanjut. Nah, ini kewajiban yang selanjutnya adalah membuang sampah dengan benar. Bu, saya sudah membuang sampah, Bu. Apakah sudah benar? Nah, membuang sampah dengan benar itu dimaksudkan adalah membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh membuang sampah di sungai, di tanah lapang yang penuh sampah, itu juga tidak boleh. Atau di laut, atau di tempat-tempat yang tidak selayaknya kita untuk membuang sampah, itu tidak diperbolehkan. Jadi ditekankan sama ibu harus membuang sampah dengan benar, yaitu pada tempatnya. Oke anak-anak, kita lanjutkan nanti di segmen selanjutnya, tetap di depan layar televisi kalian. Ibu nanti akan kembali masih dalam acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Kita kembali lagi anak-anak dalam acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Kita lanjutkan ya materi selanjutnya. Oke, tadi sudah dijelaskan tentang contoh-contoh hak dan kewajiban yang ada di berbagai lingkungan masyarakat. Oke, ibu lanjut. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor apa yang mempengaruhi penggunaan hak. Oke, yang pertama adalah di lingkungan rumah. Kita lanjutkan di lingkungan rumah. Yang pertama adalah kemampuan ekonomi keluarga. Yang kedua adalah aktivitas dari orang tua. Oke? Yang ketiga adalah aktivitas lain di luar rumah. Ya nak ya, itu adalah beberapa faktor yang mempengaruhi penggunaan hak yang ada di lingkungan rumah. Ibu lanjut. Sekarang adalah yang ada di lingkungan sekolah, faktor-faktor apa yang mempengaruhi penggunaan hak yang ada di lingkungan sekolah. Yang pertama adalah waktu belajar. Yang kedua yaitu waktu bermain yang ada di sekolah. Yang ketiga yaitu aktivitas lain yang digunakan waktu berada di sekolah. Oke, itu adalah di lingkungan sekolah. Bagaimana yang ada di lingkungan masyarakat? Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan hak yang ada di lingkungan masyarakat. Yang pertama adalah kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan. Yang kedua yaitu usia. Oke? Yang ketiga adalah kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan. Anakku sekalian, satu yang akan ibu bahas, misalkan faktor usia nak ya. Seperti ini misalkan, kalau faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan hak dalam lingkungan masyarakat itu adalah usia, maksudnya seperti ini. Antara anak dewasa dengan anak kecil dan orang yang lebih tua misalkan ya, itu kan beda ya nak ya. Misalkan kalau ada fasilitas ibu, misalkan ya, ada fasilitas dari taman bermain. Jelas penggunaan hak antara orang dewasa dengan anak-anak beda. Karena apa? Fasilitas yang disediakan disesuaikan dengan usia mereka. Kalau ibu contohkan saja taman bermain ya, yang menggunakan fasilitas tersebut, kita yang punya hak lebih besar ya, kemungkinannya untuk menggunakan fasilitas tersebut adalah anak-anak. Karena apa? Yang disediakan fasilitasnya taman bermain. Kalau orang dewasa kan lebih kecil kemungkinannya untuk menggunakan fasilitas tersebut. Nah, itu yang dinamakan sebagai faktor yang mempengaruhi penggunaan hak dalam segi usia. Ibu hanya contohkan satu saja ya. Oke? Ibu lanjut ya nak ya. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah yang perlu diingat, yang perlu kalian ingat. Yang pertama, hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang, tidak diperbolehkan ya. Salah satu antara hak atau kewajiban itu dilaksanakan lebih unggul, atau misalkan haknya dulu yang dipenuhi tapi kewajibannya tidak dilaksanakan.
tidak boleh. Atau kewajibannya dulu yang diminta tapi tidak melaksanakan hak, itu juga tidak boleh. Yang selanjutnya adalah hak harus digunakan dengan penuh tanggung jawab agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Ya. Yang ketiga adalah kewajiban juga harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Oke. Misalkan kalau kewajiban ini tidak dilaksanakan dengan tanggung jawab, kira-kira apa ya nak dampaknya? Oke, kita bahas satu persatu. Dampak dari hak dan kewajiban yang tidak dilakukan secara bertanggung jawab. Yang pertama adalah perbuatan yang semena-mena, seenaknya sendiri, ya, seenaknya sendiri atau semena-mena. Yang kedua, pelanggaran terhadap aturan atau norma yang berlaku. Yang ketiga, kepercayaan terhadap orang lain itu berkurang, ya. Kepercayaan dari orang lain atau terhadap orang lain itu jelas akan berkurang. Gini maksudnya anak-anakku sekalian, kalau misalkan ya, ibu kasih contoh satu saja. Seseorang yang punya kewajiban, ibu kasih contoh, kewajiban untuk membayar hutang misalkan. Kalau dia misalkan kewajibannya itu tidak dilakukan dengan tanggung jawab, dia tidak punya tanggung jawab untuk membayar hutang, kira-kira orang lain akan percaya dengan dia enggak ya? Tentunya tidak kan ya. Nah, itu yang dimaksud sebagai kepercayaan orang lain terhadap kita atau kita percaya terhadap orang lain itu juga akan berkurang. Itu yang dimaksud sama ibu ya. Ibu kasih contoh satu saja. Termasuk juga dengan haknya, tidak boleh dilakukan secara semena-mena. Ya, itu artinya bahwa mereka menggunakan haknya tidak bertanggung jawab. Ya, oke? Sekarang bagaimana dengan dirimu sendiri? Apakah kamu sudah bertanggung jawab terhadap hak dan kewajibanmu? Kira-kira ditanyakan ya sama dirinya sendiri, apakah saya ini sudah bertanggung jawab, sudah melaksanakan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab apa tidak? Nah, semoga kalian punya hak dan tanggung jawab yang dilakukan secara bertanggung jawab. Contohnya saja, kalian sekarang sebagai seorang pelajar punya hak, punya kewajiban, yaitu untuk belajar. Punya kewajiban untuk belajar. Dan nanti hak kalian adalah untuk mendapatkan nilai yang akan diberikan oleh bapak atau ibu guru kalian. Semoga kalian bisa melakukan kewajibannya dengan bertanggung jawab. Amin. Ibu lanjutkan. Oke. Di dalam tema 3 ini kalian kan belajar tentang listrik nak ya. Tentang listrik, ada rangkaian listrik dan sebagainya. Sekarang apa kaitannya Bu dengan hak dan kewajiban kita pada materi listrik? Ada nak kewajiban materinya itu ada. Sekarang hubungannya apa dengan hak dan kewajiban kita? Oke, kewajiban kita yaitu mematikan. Contohnya ini anak ya, kita lihat gambarnya. Contohnya, kewajiban kita mematikan saklar listrik setelah dimanfaatkan. Misalkan kita setelah menggunakan menyalakan radio, menyalakan televisi, atau menyalakan alat elektronik lainnya, kita harus mematikan setelah digunakan. Oke, haknya apa? Haknya adalah kita merasakan biaya tagihan listrik dengan murah karena penggunaan listriknya sedikit. Ibu lanjut. Nah, yang selanjutnya adalah bila kalian menggunakan televisi, kalian kewajibannya mematikan televisi setelah menonton merupakan contoh penggunaan hak untuk memanfaatkan listrik secara bertanggung jawab. Ngerti ya anakku? Kalian menggunakan listrik, menggunakan televisi harus juga bertanggung jawab. Setelah digunakan langsung dimatikan. Oke? Itu adalah bentuk penggunaan hak secara bertanggung jawab. Oke, kesimpulan pada pembelajaran hari ini, yang pertama adalah hak dan kewajiban dimanapun lingkungannya harus dilaksanakan dengan seimbang, bertanggung jawab karena dapat memberikan dampak baik untuk dirinya sendiri ataupun orang lain. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hak diantaranya adalah usia, aktivitas orang tua atau orang lain, dan
ekonomi, tingkat ekonomi, dan lain-lain. Oke anakku, kita sudah sampai pada tugas ya. Ini nanti tugas yang kalian kerjakan, oke. Kalian tulis di buku tulisnya, setelah itu kalian berikan atau kalian setorkan kepada Bapak Ibu guru kalian masing-masing agar dinilai sehingga kalian dapat nilai tugas dari pembelajaran SPO atau Jawa Pos hari ini. Oke anak-anakku sekalian, kita sudah berada pada penghujung materi. Kita sudah tidak terasa 30 menit belajar dengan Ibu. Oke, Ibu pesan tetap semangat ya, tetap tingkatkan prestasi belajarnya walaupun kita hanya pembelajaran online ya, dan jangan lupa tetap menyaksikan acara kesayangan kita belajar dari rumah bersama guruku. Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.